Coba deh lihat ini, di perbatasan antara Rwanda sama Republik Demokratik Kongo, ada salah satu danau terbesar di Afrika, namanya Danau Kivu. Kelihatannya sih sempurna ya, airnya biru, tenang, dikelilingin bukit-bukit hijau. Pokoknya surga dunia. Tapi jangan salah, di balik semua keindahan ini, Danau Kivu nyimpan rahasia yang kelam dan mematikan. Kedengarannya emang gila, tapi danau yang kelihatannya damai ini sebenarnya adalah ancaman nyata buat lebih dari 2 juta orang yang tinggal di sekitarnya. Ini bukan cuma kiasan loh, ini adalah potensi bencana alam yang, ya ampun, skalanya bisa besar banget dan bisa terjadi kapan aja. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya ngumpet di bawah permukaan air yang kelihatannya tenang itu? Apa yang bikin danau secantik ini jadi super berbahaya? Nah, jawabannya itu tersembunyi jauh di dalam danau, dan buat nemuinnya, kita harus nyelam lebih dalam lagi. Oke, mari kita mulai bedah paradoksnya. Biar benar-benar paham, kita harus ngintip apa yang ada di bawah permukaannya yang adem ayem itu. Tempat di mana keindahan dan bahaya hidup berdampingan. Jauh di dasar danau, ada koktail gas yang jumlahnya luar biasa banyak. Bayangin, ada ratusan kilometer kubik karbon dioksida dan metana yang larut di dalam air. Semua gas itu kejebak di sana, gara-gara tekanan air di atasnya yang super berat. Dan gas-gas ini bukan sisaan dari zaman dulu loh. Mereka terus-terusan dipasok sama aktivitas vulkanik dari bawah dasar danau. Jadi isinya nambah terus. Sekarang kita masuk ke sisi sainsnya. Apa sih yang bikin danau ini begitu unik sekaligus berbahaya? Soalnya ini bukan danau biasa. Ini tuh fenomena geologis yang langka banget. Bencana yang kita omongin ini punya nama spesifik, letusan limnik. Simpelnya, ini adalah kejadian di mana gas yang tadinya larut di dalam air, terutama CO2, tiba-tiba meledak ke permukaan. Hasilnya, awan gas raksasa yang beracun dan bisa nyebar ke daratan. Ngeri banget. Nah, ada analogi yang pas banget buat ngejelasin ini. Anggap aja, Danau Kivu itu kayak botol soda raksasa. Selama tutupnya ketutup rapat, dalam kasus ini tekanan air, gasnya aman-aman aja di dalam. Tapi, kalau ada guncangan, misalnya gempa bumi atau letusan gunung berapi di dekat situ, tutup itu bisa kebuka. Dan akibatnya, semua gas itu bakal nyembur keluar dengan kekuatan ledakan. Persis kayak soda yang dikocok-kocok. Dan ini bukan cuma sekedar teori ya. Sayangnya, kita punya bukti nyata betapa berbahayanya hal ini. Kita perlu lihat sebuah tragedi mengerikan yang pernah terjadi di danau lain yang punya karakteristik mirip. Tanggal 21 Agustus 1986 di Danau Nyos, Kamerun, kejadian yang gak terbayangkan itu beneran terjadi. Sebuah pemicu, kemungkinan besar tanah longsor, ngeganggu lapisan air danau. Dan dalam hitungan menit, boom, awan karbon dioksida raksasa meledak ke permukaan. Awan gas itu meluncur turun ke lembah dengan kecepatan hampir 100 km per jam, tanpa suara, tanpa bau, dan ngegantiin semua oksigen di udara. Awan gas yang gak kelihatan dan gak berbau itu ngebunuh secara diam-diam. Lebih dari 1.700 orang meninggal karena kehabisan napas. Kebanyakan dari mereka meninggal pas lagi tidur. Dan korbannya bukan cuma manusia. Sekitar 3.500 hewan ternak juga mati. Ini nunjukin seberapa luas dan mematikannya awan gas itu. Bencana Danau Nyos jadi peringatan yang sangat mengerikan buat seluruh dunia. Tragedi Danau Nyos itu jadi alarm keras. Itu kayak miniatur dari apa yang bisa terjadi di Danau Kivu. Nah, ini poin pentingnya. Kalau bencana di danau yang jauh lebih kecil aja bisa sefatal itu, gimana jadinya dengan Danau Kivu? Coba kita bandingin langsung ya. Danau Kivu itu jauh lebih besar dan lebih dalam dari Danau Nyos. Populasi di sekitarnya bukan lagi belasan ribu, tapi lebih dari 2 juta orang. Dan yang paling bikin merinding, para ilmuwan memperkirakan potensi letusannya itu 1.000 kali lebih besar dari yang terjadi di Nyos. 1.000 kali. Ini benar-benar bom waktu skala raksasa. Tapi, di tengah ancaman sebesar ini, muncul secercah harapan. Harapan yang datang dari kecerdasan manusia. Nah, disinilah ceritanya berbalik. Dari masalah yang super menakutkan, jadi solusi yang luar biasa cerdik. Idenya itu revolusioner banget. Gimana kalau gas metana yang berbahaya itu nggak kita lihat sebagai ancaman, tapi justru sebagai sumber daya? Ini dia gagasan briliannya. Sedot aja metana yang gampang meledak itu, terus ubah jadi listrik yang sangat dibutuhin di wilayah tersebut.
Gini cara kerjanya, simple kok. Ada platform raksasa yang mompa air dari kedalaman danau. Pas airnya naik ke atas dan tekanannya berkurang, gas-gas di dalamnya mulai keluar jadi gelembung-gelembung, ya persis kayak pas kita buka botol soda. Gas metananya kemudian dipisahin, terus disalurin ke pembangkit listrik. Nah, air yang gasnya udah dikeluarin dan jadi lebih aman, dibalikin lagi ke dalam danau. Jenius kan? Proyek ini namanya Kifuwot, bener-bener solusi win-win. Pertama, proyek ini nyediain sumber energi yang vital banget buat Rwanda. Kedua, dan ini yang paling penting, setiap meter kubik metana yang berhasil disedot, artinya resiko bencana pelan-pelan jadi berkurang. Ini adalah cara yang luar biasa buat mengubah bahaya jadi peluang. Kemenangan ganda buat energi sekaligus buat keselamatan. Ini adalah bukti nyata gimana inovasi manusia bisa mengubah ancaman alam jadi sumber kehidupan. Pada akhirnya, Danau Kifu ini tetap jadi pengingat betapa dahsyatnya kekuatan alam. Proyek ekstraksi gas ini emang langkah yang berani buat menjinakin monster di bawah permukaan. Tapi pertanyaan besarnya masih ada. Apakah kecerdasan manusia benar-benar bisa menang ngelawan bom waktu geologis yang terus berdetak di bawah salah satu danau terindah di dunia ini?